Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi, dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Om Momon di channel Om Momon Sharing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan atau menggunakan atau menerapkan formula VLOOKUP untuk menyusun roster atau jadwal dan absensi di Excel. Nah, bagi yang baru menyaksikan video ini, yang belum subscribe, silahkan segera di-subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi Excel dari Om Momon Sharing. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Langsung saja kita ke video selengkapnya bagaimana cara mengimplementasikan VLOOKUP untuk menyusun roster dan absensi. Ya, di sini ada tabel sudah dibuatkan, yaitu tabel roster karyawan bulan Februari 2023 atau jadwal kerja dari suatu perusahaan ya. Di sini tabelnya adalah mendatar ya, horizontal. Di sini ada nama, jabatan, dan tanggal serta hari di mana mereka harus kerja siang, malam, atau libur. Di sini saya contohkan ada 15 karyawan. Ya, kalau untuk lebih bisa. Ini hanya sebagai contoh ya, jadi cukup 15. Nah, dari 15 ini, roster ini, di mana kita akan menyusun absensinya. Di sini data yang dibutuhkan adalah nomor jelas, kemudian nama, kemudian jabatan, kemudian tanggal aktual, kemudian rosternya apa, jadwalnya apa dia, kemudian absensi masuk, absensi pulang. Nah, ini nanti kita contoh aja berapa jam kerja dan keterangannya jika dia tidak masuk. Nah, pertama kita dalam ini aktual absensi ini akan kita buat satu nama itu langsung 28 hari karena di bulan di bulan Februari. Jadi kalau nanti Januari ya 31, Maret 31, kalau 30 ya 30. Nah, yang pertama adalah kita isi namanya dulu, nama dan jabatan. Nah, kita kopikan dari sini, copy, nah, kita copy, dan kita kopikan juga untuk nomor urutnya. Nah, kita bersihin dulu. Nah, kita mau nyusun per orang ini adalah 28. Ya, 28 kali. Caranya kan kita isi 28 kali. Itu juga bisa. Itu 28 kali. Itu caranya, salah satu caranya. Nah, kita mau membuat 28 kali. Caranya ya kan 28 kali. Kita buat dulu rumusnya. Apakah sudah 28 atau belum? If kalau lebih kita sorot B saja, kemudian syaratnya 1. Sini baru 1 kali ya. Terus kita copy, sudah 2 kali, blok lagi dari atas, ini sudah 4 kali, kita blok lagi dari atas, kita copy, paste di bawahnya,
8 kali copy, 16 kali, dan ini kita jadi lihat 5 kali, jadi 1 2. Nah, ini sudah lebih dari 32 kali ya, lebih dari 28. Di sini sudah banyak 32 pengulangan. Sebelumnya kita copy paste dulu, kita pastikan tidak ada formula, ini perlu kita copy paste. Kemudian upload nomor dan jabatan ya, nomor jabatan, kita sort by small dollar. Nah, di sini sudah. Satu dua tiga. Nah, ini sudah selesai. Untuk jumlahnya kita hapus dulu. Jadi untuk melakukannya, caranya itu kita copy sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi 1 ke 2, 1, kita blok lagi dari 2, jadi sampai yang jumlah yang kita inginkan. Kemudian, nah di sini masih ada yang kosong ya, di sini masih ada kolom kosong, harus kita isi sesuai dengan nama yang ada di atasnya. Pertama kita blok dulu dari nama jabat, nomor nama jabatan kita blok sampai bawah. Kemudian kita klik Ctrl G, nanti akan muncul go spesial, go to, kita pilih go to spesial, kita pilih blank, kemudian kita pilih OK. Nanti dalam video tidak nampak perubahannya. Setelah itu, setelah OK, dia akan hanya ngeblok pada bagian yang blank saja. Nah, yang blank saja kan. Nah, dan blank itu akan kita isi dengan tasnya. Dengan nah, untuk oke, kemudian kita kontrol enter biar tercopy seluruhnya. Ini untuk jelasnya silahkan disaksikan di video tentang kontrol G. Kemudian baru kita copy paste biar tidak ada formulanya. Nah, sini sudah ada semuanya. Kemudian kita rapikan tabelnya. Nah, itu kita mengisi tanggalnya otomatis saja, tanggalnya nanti untuk kita lihat. Tanggalnya yang pertama adalah tanggal 1 Februari 2000 ya, saya lupa hari. Ini kita pilih format data yang jelas ada webnya gitu ya. Nah, dari yang pertama dari dulu. Kemudian yang kedua, ini kan sukar, jadi nanti satu orang 1 bulan baru ganti orang lagi. Nah, kita pakai rumus if jika ini nama sama dengan nama C, kolom C4 itu sama dengan C3, maka ini CE3 tambah 1 akan menjadi tanggal 4, dan jika tidak sama maka tetap C3. Kemudian kita kunci C3-nya. Bentar. Copy format. Jadi kita kan kita copy ke bawah.
klik kanan bawah, kemudian enter. Nah, di sini nanti akan ada 1 Maret, 2 Maret karena tadi lebih. Kemudian ketika ganti nama, yaitu yang bisa diikut, dia akan berubah menjadi kembali ke tanggal 1. Nah, karena kita hanya membutuhkan tanggal sampai Februari, maka yang Maret akan kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya adalah ini kita filter dulu, data, kemudian filter. Kita verifikasi filter. Nah, kemudian kita klik di sini, kita pilih yang Maret saja. Kita pilih yang Maret, kemudian kita oke. Dan kita filter yang Maret saja. Nah, dari sini kita akan hapus. Kita blok sampai ke bawah, klik kanan, delete raw. Nah, selesai, kita buka filternya lagi. Nah, tidak ada yang berubah, kita hanya sampai Februari. Kita seluruhnya. Kita kopikan lagi. Mungkin karena, nah ya tadi kan ada internet, makanya dia akan error. Nah, harus kita kopikan lagi. Sini sudah ketahuan, nah ada tanggal sudah terisi semua. Kemudian kita mau tahu hari apa ini. Nah, harinya. Nah, kita samatin ini formatnya kita rubah, kita kembali ke home, kita rubah ke harinya pakai bahasa Indonesia saja. Ini kita rubah ke pakai bahasa Indonesia, yaitu Februari, bukan pakai I tapi pakai I. Kita pilih Indonesian. Bisa pilih Indonesia. Nah, kita pilih yang lengkap. Nah, jadi Februari 2020. Kemudian untuk yang tanggal kita pilih lagi dengan menggunakan custom, itu hanya mengambil nama harinya saja. Nah, kita kiri, kita klik copy. Makanya akan sudah isi harinya. Nah, kemudian nama kita sudah isi, jabatan sudah isi, tanggal sudah isi, hari sudah isi, kita mau isi roster. Roster ini harus diisi sesuai dengan yang sudah dijadwalkan di sini pada sheet ini. Nah, gimana caranya? Pertama-tama yang harus kita butuhkan adalah yang pertama. Nah, kita lookup saja. Lookup dari nama, kemudian patokannya nama, kita kembali ke roster, kita blok dari nama sampai nih, dari nama itu B sampai A. Kemudian rentangnya adalah 3. Tanggal 1 itu 3. 1, 2, 3, kolom ketiga. So, ini dia udah rosternya B. Tetapi apa iya kita mau ngisi, mau ngerubah sini kan, kalau ini kita copy ke bawah kan semua akan jadi keambil dari tanggal 3 semua kan. Nah, kita maunya sesuai dengan tanggal.
Jadi kalau ini dari 3, itu kita rumuskan di sini 4D ini dari itu plus 1 plus 2 kalau ketemu angka 3. Nah, jadi D-nya itu kan kita 1 tuh. D dari tanggal 1, kemudian kita coba cek, kita kopikan ke bawah. Nah, pada tanggal itu apakah sudah sama? Itu pada tanggal 12 Februari si Sukirman Raharjo itu off. Kita cek pada tanggal 12 Februari. Nah, ini beliau off. Di sini makan langsung off. Nah, ini cara VLOOKUP. VLOOKUP itu kita conditional formatting dulu. VLOOKUP itu kan off merah. Ini kalau warnain dulu deh biar. Kemudian kalau D itu kita pilih D itu kuning, yellow. Oke, kemudian kalau N itu kita pilih hijau. Oh, nah, kan? Nah, di sini ada N hijau. Nah, di sini akan kelihatan seperti itu. Kita akan fill up-nya, yaitu fill up dengan berdasarkan nama, kemudian rentangnya yang kita inginkan. Kemudian, nah, di sini ini jumlah karakter atau kolom keberapanya tidak harus selalu pakai angka mati, bisa menggunakan formula seperti ini. Ya, tadi kita D, coba kita D ini berapa sih? Kita apakah benar 1? Nah, kita coba. Jadi ini adalah 1. Nah, 1. Sedangkan yang kita inginkan adalah untuk hari pertama itu adalah nilai dari rentang adalah kolom ketiga. Kan tadi ini adalah ketiga. 1, 2, 3. Jadi kita sudah punya angka 1. 1 tambah berapa biar hasilnya 3. Maka kita tambah dengan angka 2. Dan itu kan angka 2 ini konstan. Dia akan selalu 2 seterusnya. Dan ini akan mengikuti tanggal dan seterusnya. Nah, untuk absensi aktual kita bisa melakukan VLOOKUP dengan menggunakan line dari tabel aktual. Ini kan hanya ngeplankan, jadi tidak perlu membuatkan seperti ini. Saya mengisi roster, kemudian kita ini untuk absensi pulang, absensi masuk, absensi pulang itu diisi sesuai dengan harian. Kemudian kita formulakan untuk yang berapa jam kerja yang terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan formula if. Dengan if n if jika belum absensi pulang maka sama dengan kosong, maka dia masih kosong. Nah, jika belum absen maka jam kerjanya belum ada. Nah, kemudian if ini kolom G3 itu sama dengan off, maka dia sini jika artinya nanti dia akan off. Absensi masuk lebih kecil dari jam absensi pulang, maka
ini dikurangi ini, atau absen pulang dikurangi absen masuk. Dan jika sebaliknya, maka absensi pulang, jam absensi pulang dikurangi jam absensi masuk ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena di dalam perhitungan bentuk jam, timer itu tidak mengenal istilah minus. Terdefinisi. Karena belum ada absen pulang, kita cek. Masuk absen jam 6, pulang jam 18. Jam 18. Jam 8 pagi, pulang jam 17. Kita copy dulu bawah, jangan lupa tadi. Dia kerja 9 jam. Masuk 9.00, pulang jam 21.12. Dia adalah 12 jam 15 menit. Nah, misalnya ini ya, saking rajinnya, dia masuk 9 pagi, kemudian pulang jam 1 malam. Ini nilainya lebih kecil, absen pulang lebih kecil dari absen masuk, maka hasilnya adalah itu sudah ada nominal 16. Jadi kita langsung ini kurangi ini, contoh ya, kurangkan. Nah, kan tidak terdefinisi atau terlalu error ya, panjang. Enggak, karena tidak mengenal istilah minus. Nah, bagaimana dengan yang jam siang? Kita contoh nih. Nah, misalnya kita masuk jam 12.00, kemudian pulang jam 23.59. 5 jam, 50, hampir 6 jam. Nah, ini masih bisa nih dikurangi nih. Nah, tapi kalau ini yang dia pulang jam 6, ini sudah ya, itu jam 5. Fungsi keterangan, nah ini ya, ini adalah contoh cara mengisikan jam kerja, dimana jika jam pulang lebih kecil dari jam absensi masuk, maka formulanya adalah absen pulang dikurangi absen masuk ditambah dengan 1. Nah, kemudian di sini adalah tugas kita, tugas admin HRD untuk menginput ketentuan bahwa jika dia kerja kurang dari 12 jam, maka di sini ada isian. Apa yang isinya kenapa gitu kan? Nah, misalnya kita rumuskan sekarang aja. If termasuk if lebih kecil dari sini, kita buat jam dulu di sini misalnya, kita daripada kita tulis nanti kemudian kita kunci, maka karena kalau kita tulis jam di sini formula dia tidak akan kebaca ya, karena kebacanya adalah angka. Jika lebih kecil dari ini, maka input keterangan. Di sini tulisannya notnya adalah input not jam harus not, dan kalau jika no, di sini 12. Kita kopikan ke bawah. Nah, di sini harus input not karena ini kerjanya 18 jam, hanya 9 jam. Nah, itu untuk mempermudah tugas kita. Kenapa ini hanya 5 jam 6 menit dan kenapa ini hanya 11 jam. Nah, itu adalah cara menghitung, cara membuat master absensi, salah satu contoh membuat master absensi karyawan, di mana untuk mempermudah dan meringankan tugas kita,
Jadi ketika ada yang apa-apa bisa kita langsung masukkan ke notes sini. Oke, terima kasih. Demikian materi dari Om Mumun, yaitu untuk aplikasi penggunaan formula VLOOKUP untuk penyusunan roster dan absensi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya serta di-share video dari Om Mumun ini. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam power of zero.